Tajahau, halo teman-teman pengyoman semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Milka dan Wang Jian, orang Manado di China. Nah, sebelum lanjut saya mau mengucapkan selamat datang untuk para subscriber yang baru datang ya. Selamat datang, mudah-mudahan kalian suka dengan konten-konten yang saya berikan. Dan kali ini saya akan buat video yaitu menceritakan tentang hadiah pernikahan dari mama mertua. Dan alasan kenapa saya pengen bikin video ini bukan karena ingin saya menyombongkan ya teman-teman, tapi ini berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya tentang kenapa saya belum pernah bikin video atau konten dengan mama mertua. Bagaimana sebenarnya hubungan kami dengan mama mertua. Nah teman-teman, jadi sebelum lanjut juga, sebelum bikin video ini, karena video ini bersifat sensitif mengenai keluarga suami, saya sudah izin sebelumnya. Dan karena saya buka YouTube itu kan juga minta izin suami, jadi kita juga harus menghargai pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kalau bisa kita jawab ya kita jawab. Dan puji Tuhan suami mau terbuka ya untuk masalah ini. Katanya nggak apa-apa selama papa mertuaku nggak lihat aja, dia nggak ngerti. Dan kan papa mertua nggak bisa bahasa Indonesia juga ya kan teman-teman, jadi dia juga nggak tahu aku bikin channel YouTube, dia juga nggak tahu YouTube itu apa. Jadi kayaknya menurut suami untuk cerita di sini itu menurut dia aman ya teman-teman. Kita balik ke beberapa tahun sebelumnya. Jadi saya kan sudah pernah bilang bahwa mama dan papa Wang Jin itu sudah bercerai ya teman-teman. Jadi perceraian itu ketika Wang Jian masih sangat-sangat muda, masih umur 11 atau 12 tahun ya teman-teman. Dia belum mengerti sebenarnya kenapa dan alasan apa mereka bercerai, yang tentunya kita nggak usah bahas di sini ya teman-teman, karena itu masalah lebih private lagi. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi ya, saya nggak jelaskan alasan detailnya. Di umur segitu kan Wang Jian masih butuh kasih sayang dari mamanya. Jadi dia taunya mama dan papanya udah nggak sama-sama dan udah hidup terpisah, tapi masih diizinkan untuk ke rumah mamanya karena waktu itu hak asuh dijatuhkan kepada papa. Jadi papa mau Wang Jian itu dia yang urus 100% ya teman-teman. Dan itu nggak berselang beberapa lama untuk diizinkan ke rumah mama. Saat Wang Jian udah beranjak dewasa dikit, dijelaskanlah alasan, dan Wang Jian memutuskan untuk sama sekali memutus kontak dengan ibunya karena menghargai perasaan papa. Karena mamanya juga udah nikah nggak lama setelah cerai dan sekarang udah punya anak yang anaknya udah gede ya teman-temannya, udah mau SMP. Nah, memang alasan perceraian yang nggak mau saya ngomong sekarang ini bener-bener sensitif sekali, tegang ya teman-teman. Sampai-sampai tuh kita memang dilarang untuk ketemuan sama mama mertua. Jadi ada beberapa tahun sampai Wang Jin itu beranjak dewasa, sampai pun kita nikah itu nggak ada sosok mama mertua di pernikahannya teman-teman. Saya juga belum ketemu waktu itu ya. Terus pernah sekali kan mama mertua itu tinggal satu desa dengan Nai Yeye kan, tapi beda lorong aja ya teman-teman, cuman lorongnya agak lumayan jauh. Jadi berita pernikahan Wang Jian dan aku menikah itu sampai ke telinganya mama. Terus mama berniat untuk memberikan uang nikah ya teman-teman, tapi karena tentunya tidak akan diterima oleh papa secara langsung, jadi dia pergi mencari informasi jasa event organizer mana yang akan kami pakai. Setelah dia dapet ya, dia pergi ke tempat jasa itu, terus dia memberikan biaya untuk jasa IO pernikahan kami. Dan setelah diketahui oleh papa bahwa mama mertua udah bayar, dia sama sekali nggak mau terima ya teman-teman. Jadi uangnya itu dia kembalikan, dan dikembalikannya itu pun nggak secara langsung ke mama, tapi dia melalui kakaknya mama yang ada di Shangli, yang aku bilang itu dia ada bengkel besar ya teman-teman. Jadi dikembalikan ke mereka, dan mama sama sekali nggak diizinkan untuk datang karena Nai Yeye juga udah nggak mau. Aku nggak usah kasih jelaskan kenapa. Jadi mama itu hanya melihat
pernikahan kami itu dari video yang dikirimkan oleh tetangga, yang mungkin tetangga itu adalah sahabat mama, yang tentunya dia juga nggak akan bilang ke papa kalau dia kirim foto itu atau video itu. Nah, tapi untuk papanya mama, jadi kalau di sini dibilang lau ya, jadi kakeknya di pihak mama ya, kita sempat dikasih arahan ke papa untuk berkunjung ya. Jadi kita berkunjung ke Lauye, kita bawa arak ya, karena Lauye itu suka sekali minum arak dan beberapa buah tangan lainnya. Dan kita sempat mau dikasih akan juga humpau, karena kan kalau baru nikah gitu ya banyak sekali humpau yang berdatangan ya teman-teman. Tapi kita nggak terima. Jadi di situ ada nangis-nangis juga, memang udah kayak sinetron. Wang Jin juga nangis karena istrinya, jadi Lau itu nenek itu udah nggak ada ya teman-teman. Terus dia meninggalnya karena gantung diri. Aku nggak tahu ini beneran atau gimana ya teman-teman, tapi dia tuh gantung diri tuh nggak lama setelah perceraiannya papa dan mama. Mungkin karena sakit hati atau gimana ya teman-teman. Jadi benar-benar aku juga nggak ada hati untuk cerita karena aku sampai suaraku gemeteran ya teman-teman. Jadi kita next aja. Jadi intinya Lau atau nenek itu udah nggak ada, mamanya mama itu udah nggak ada. Dan selama bertahun-tahun itu nggak pernah Wang Jin ketemu mama. Sampai akhirnya saya pernah kasih kalimat seperti ini ke suami, boleh nggak kita ketemu mama? Aku cuma pengen silaturahmi aja gitu ya, karena kan kalau kita orang Indonesia perlu ya untuk dapat restu gitu dari kedua orang tua, kedua belah pihak. Tapi waktu itu suami nggak berkata apa-apa, jadi saya berpikiran bahwa memang nggak bisa ya teman-teman. Saya juga udah nggak maksa waktu itu. Dan pas aku nggak tahu kenapa ya, pas setelah aku ajukan kalimat itu, ada masalah dengan kendaraannya Wang Jin, kendaraannya kita yang pertama. Terus tanpa sengaja dia pergi ke bengkelnya kakaknya mama. Dia kan nggak tahu ya, dia kenal orangnya tapi dia nggak tahu bengkelnya di mana. Dia cuma pergi aja gitu. Terus pas dilihat oleh sepupu, jadi anaknya kakaknya mama kan udah gede juga ya kan. Mereka terakhir katanya ketemu atau main bareng itu pas masih bocil-bocil ya teman-teman. Sekarang udah nikah. Terus pokoknya muka mirip banget sama Wang Jin ya teman-teman. Kan kalau di anak-anak itu sebenarnya udah nggak ada masalah ya teman-teman. Masalah itu di orang tuanya, bukan di anak-anaknya kan teman-teman. Jadi langsunglah diajak untuk makan bareng, makan malam. Dia bilang nggak melibatkan orang tua kok, ini cuma anak-anak muda aja, cuma kita sepupuan aja. Bahkan yang di Qinhuangdao pun, adik kita sepupu di Qinhuangdao pun dia langsung datang karena bertahun-tahun kan. Terus kita ini mau diajak makan sama-sama, dia juga menyempatkan waktu untuk datang. Waktu itu di Qinhuangdao dia lagi kuliah ya teman-teman, jadi dia cewek. Nah kita makan, jadi ada yang namanya take atau anaknya kakaknya mama yang pertama. Terus yang punya bengkel itu anaknya kakak mama yang kedua ya teman-teman. Jadi ada kakak besar take, jadi ada erke atau kakak kedua, dan itu Wang Jin yang ketiga. Terus yang paling bocil ini yang dari Qinhuangdao yang kuliah. Jadi kita ngomong-ngomong sambil minum bir, makan barbeque. Karena udah mabuk ya teman-teman, suami juga udah mabuk. Dia juga aku lihat seneng banget karena ketemu keluarga kan. Terus mereka challenge dia. Katanya begini, kalau kamu memang udah nggak marah sama mama, coba kamu telepon. Kan suami udah dalam keadaan mabuk kan ya itu teman-teman. Jadi dia bilang, oke, mari aku telepon, mana nomornya. Nah itu udah larut banget, tuh udah jam 12 malam kalau nggak salah ya teman-teman. Sepertinya mama juga udah tidur waktu itu. Terus dia terima telepon dari nomor baru kan. Wang Jin kan nggak ada nomornya, jadi nomornya dikasih dari take atau erke ya teman-teman. Terus diangkatlah teleponnya. Pas bilang, Wang Jin bilang halo, kayak ni hao, wei, jaga. Mamanya langsung mengenal suara dia. Bertahun-tahun nggak ngomong, mamanya langsung kenal. Mamanya langsung bilang, Wang Jin. Ini Wang Jin, katanya Wang Jin bener-bener
Terus dia bilang, katanya dia udah nggak marah sama mama kayak gitu. Aku udah nggak inget lagi berapa lama mereka ngomong. Tapi akhirnya besoknya kan kita bangun pagi-pagi, dia kayak terkejut gitu. Wah, ternyata aku udah telepon mama gitu ya. Nah, langsunglah mama telepon kita kebesokan harinya. Jadi mama bilang, hari ini mau adain pesta kayak pesta pernikahan lagi buat kita berdua, tapi ini khusus dari keluarga mama mertua. Jadi semua keluarga besar datang dan kita bikin di restoran, dan semuanya itu ditanggung oleh mama. Dan waktu itu kan saya kayak gimana gitu, harus dandan atau apa, jadi kayak gimana gitu, saya datang terlambat ya teman-teman, orangnya udah di tempat menunggu dan saya belum pergi, dan waktu udah pergi duluan. Terus mama itu jemput, ya ampun, sama kakak iparku ya teman-teman. Jadi aku lagi mandi, mama tiba-tiba datang, aku lihat mama untuk pertama kalinya, dan aku langsung dikasih hadiah ya teman-teman. Mama kasih aku hadiah pernikahan yang di sini. Jadi gelang emas ini ya teman-teman, itu lumayan gede ya, kalian bisa lihat 30 gram mungkin. Terus sama uang waktu itu 20 juta ya kalau nggak salah ya teman-teman. Setelah itu seserahan hadiah itu sebenarnya kita nggak mau ngambil juga, tapi katanya harus ngambil ya. Jadi saya ambil, tapi saya nggak gunain sendiri ya teman-teman. Jadi buat kehidupan biaya kita berdua, beli keperluan apa ya teman-teman. Jadi saya juga nggak pengen habisin sendiri, walaupun sebenarnya itu uang itu untuk saya pribadi, kata mama, beli baju, beli apa terserah. Nah, terus kita ke restoran makan bersama. Ini foto saya bareng mama di restoran, dan akhirnya kita pulang. Saat makan malam itu hubungan kita sama mama udah lancar. Mama temenin saya waktu di rumah sakit, mama temenin saya waktu sakit juga di rumah ini. Tapi pas datang ke rumah itu kita pastikan bahwa papa mertua itu ada di luar kota. Jadi sampai sekarang itu kita nggak terbuka sama papa kalau kita udah lancar ketemu mama ya teman-teman. Tapi kayaknya aku rasa papa tahu deh, soalnya kan namanya juga kita tinggal di apartemen kan, terus di depan situ ada tetangga. Waktu kita di depan pintu bareng mama, waktu itu saya sakit, pokoknya itu tetangga itu pernah nanya ke saya. Dia lihat mama kan, terus dia tanya ke saya, itu siapa? Itu mama mertua kamu ya? Aku bilang iya. Dia udah berapa kali tanya ke Wang Jen, tapi Wang Jen kan nggak mau bilang, jadi saya bilang iya. Aku jelaskan, tapi udah cerai, jadi nggak boleh papa tahu kalau dia datang sini. Terus dia bilang ya iya, soalnya kata dia pernah ngomong sama papa bahwa di sini tuh dia pernah lihat ada tante-tante datang dan itu adalah mama. Tapi bayangkan papa nggak bilang sama sekali. Jadi kayak dia udah tahu tapi dia nggak mau terima kenyataan ya teman-temannya. Jadi kayak dia pikir wah itu bukan mama, tapi itu orang lain yang datang ya teman-teman. Jadi bayangkan papa sampai sekarang mungkin dia masih marah atau gimana. Jadi kita juga menghargai perasaannya papa. Kita ketemu mama diam-diam, mama boleh datang di sini, tapi cuman paling tinggi 1 jam ya teman-teman, karena takut juga di sini juga banyak yang kenal papa kan. Terus sampai sekarang kita nggak ngomong dan kita nggak berani ngomong. Jadi saya juga untuk punya anak ya, punya baby, katanya mama mau datang bantuin jaga. Tapi saya pikir ya ampun, saya juga harus jaga perasaannya papa kan, jadi nggak mungkin ngizinin mama di sini datang buat bantu aku jaga baby, nanti babynya belum ada udah mau bertengkar aja gitu kan. Jadi saya pikir nanti sewa babysitter aja kalau puji Tuhan berkenan ya saya memiliki anak di masa depannya. Jadi begitulah teman-teman ceritanya dan faktanya mengenai kenapa saya jarang konten sama mama. Saya juga belum pernah pergi ke rumah mama secara langsung, injak di dalam, cuma sampai di luar. Terakhir yang bawa pangsia itu pun cuma di luar ya teman-teman, nggak sampai masuk dalam. Tapi untuk anaknya mama yang kecil itu, yang udah si kecil yang udah gede, dia itu baik sama kita karena kita udah sering makan bareng. Kita sekarang udah sering kumpul bareng keluarga mama di tempatnya kakek, maksudnya papanya mama, makan bareng sama-sama.
Tapi saya nggak mau bikin video karena saya juga menghargai privasi ya teman-teman. Kalau memang hubungan kita udah lancar, diketahui papa, mudah-mudahan saya bisa bikin video ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti ya situasi keluarga kita sekarang. Tapi sejauh ini nggak ada masalah sama Mama dan Wang Jen. Wang Jen malah sudah makin senang, makin bahagia dia setelah dia ketemu sama Mama. Dan puji Tuhan pernikahan kami itu kayak membawa jalan buat dia sama mamanya ketemu lagi. Karena biar bagaimanapun mau dipisahkan seperti apapun, anak dan ibu tetap darahnya kan satu ya teman-teman. Jadi demikianlah video saya kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti dan kalian bisa memahami, kalian juga bisa support dibawa untuk suami intinya, karena suami kan yang memiliki beban di hati tuh, nggak diizinkan papa, tapi hatinya namanya juga anak pasti akan mau cari ibunya, memaafkan ibunya walaupun kesalahan ibunya tuh udah kayak gimana, tetap anak cinta banget sama ibunya. Jadi demikianlah video ini. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Saya Milka, orang Manado, dan Wang Jen, China Vlog. Bye bye.